Hai adik-adik, selamat pagi. Selamat kembali ke sel kanak-kanak. Selamat mengikuti sel kanak-kanak atas talian. Nah, kakak hari ini ada kawan kakak, namanya si Ben. Hai semua. Nah, sebelum kita memulakan sel, mari kita semua berdoa sama-sama. Semua tutup mata, tutup mata. Dan lipat tangan, mari kita berdoa. Ikut kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Sebentar lagi kami mau memulakan sel. Biarlah Engkau menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Nah adik-adik, sebelum kita memuji menyembah Tuhan, mari kita sama-sama main game dengan B. Oke? Kita teka lirik sama-sama ya. Jadi kakak akan nyanyi, kamu sambung lepas itu. Boleh? Sama-sama dengan B nyanyi. Oke? Kakak nyanyi, kamu sambung selepas kakak nyanyi ya. Oke. B mau nyanyi lagu apa? Oh, dia mau nyanyi lagu ini. Oke, sama-sama kakak nyanyi ya. Walaupun suara kakak tidak merdu, tapi kakak nyanyi. Lepas itu kamu sambung liriknya ya. Sama-sama nyanyi, B. Oh, dia malu. Kita sama-sama nyanyi ya. Malu juga. Oke, kakak lah nyanyi ya. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun. Sambung. Apa dia? Lembah yang dalam. Ku melintasi. Melintasi apa? Padang rumput hijau. Hijau apa, B? Terbentang. Siapa menyertai kita? Yesus besertaku. Yeay, pinter lah adik-adik di rumah. Mereka tahu lagu itu. Nah adik-adik, itu saja icebreaker kita. Kita jumpa minggu depan. Ayo sama-sama memuji menyembah Tuhan. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Yes. Yesus. Haleluya. Mari adik-adik kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Ku mau
adik-adik, kita persiapkan hati kita mau terus memuji dan menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini bahwa kita mau mencintai Yesus selama-lamanya. Walaupun apa yang terjadi dalam kehidupan kita mau tetap cinta Yesus sampai selama-lamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Panggil dia Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Makasih Tuhan, karena Engkau memanggil kami sebagai anak-Mu dan kami dapat memanggil Engkau sebagai Bapa kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengasihi kami dan kami juga mau terus mengasihi Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, segala puji, hormat dan syukur kami kembalikan kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hai adik-adik, nah masanya adalah untuk firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau kita mengimbas kembali tentang pelajaran minggu lalunya, di mana kita sudah belajar tentang kebangkitan Tuhan Yesus daripada kematiannya, di mana Yesus mati untuk menebus manusia dari
dosa. Nah, setelah dia bangkit, dia telah menampakkan dirinya kepada beberapa orang. Salah satunya adalah Maria Magdalena, kepada murid-muridnya, kepada Thomas. Dan kali ini Tuhan juga menampakkan dirinya untuk kali ketiga kepada siapa? Nah, kalau adik-adik mau tahu, pelajaran minggu ini diambil di dalam Yohanes pasal 21 ayat 2 hingga 19. Nah, jadi adik-adik, kalau kita mau tahu siapa yang Tuhan menampakkan dirinya kepada mereka, nah, mari kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, di mana sebentar kami akan belajar. Tuhan, berikan kami untuk duduk diam, dan berikan kami juga untuk telinga, untuk mendengarnya, supaya kami dapat memahami akan firman-Mu pagi ini. Tuhan, pimpin kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jom adik-adik, kita melihat pelajaran minggu ini. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka. "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Marilah, dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." untuk kedua kalinya, Apakah engkau mengasihi aku? "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Gembalakanlah domba-dombaku. untuk ketiga kalinya. Apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya,
engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku. itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Nah, adik-adik, bagaimana tentang video klip kita sebentar tadi? Apa yang kita dapat belajar melalui firman Tuhan sebentar tadi, yaitu tentang mengasihi. Nah, kita lihat di mana Tuhan menampakkan dirinya kepada murid-muridnya untuk kali ketiga setelah ia bangkit daripada kematian. Nah, di mana kita lihat Tuhan mengasihi mereka. Nah, di mana pada waktu itu mereka pergi menangkap ikan. Dalam satu hari itu mereka tidak mendapatkan apa-apa. Dan keesokan harinya Tuhan datang kepada mereka dan Tuhan berkata kepada mereka, "Adakah lauk paukmu?" Tetapi apa yang mereka katakan? Tidak ada. Dan Tuhan menyuruh mereka untuk tebarkan jala. Jadi sehingga mereka pun melakukannya. Nah, pada waktu itu, mereka apa yang mereka dapat? Yaitu mereka mendapat ikan yang begitu banyak, dan mereka pun heran, dan mereka mengetahui bahwa itu adalah Tuhan. Dan sebelumnya mereka tidak mengetahui bahwa itu Tuhan, dan setelah apa yang Tuhan lakukan, mereka mengetahuinya. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita, adik-adik. Nah, kita percaya bahwa di dalam kehidupan kita ini Tuhan juga akan melakukan yang terbaik, walaupun kadangkala kita tidak terfikir akan benda itu Tuhan akan bagi kepada kita. Jadi kita tidak perlu khawatir. Dan yang kedua itu mengasihi juga, di mana Tuhan Yesus berkata kepada siapa? Simon Petrus sebanyak 3 kali, yaitu, "Adakah engkau mengasihi aku?" Dia cakap. Nah, jadi Tuhan berkata seperti itu. Nah, di dalam diri kita juga, mari kita tanya, adakah selama ini adik-adik mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Ataupun masih lagi ragu-ragu? Ataupun masih cintanya mulai sudah yang dulu rapat gini, sama sekali, sekarang menurun sudah. Jadi kalau boleh kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita dan juga melakukan kehendaknya. Jadi adik-adik, mari kita mengasihi Tuhan seperti mana Tuhan mengasihi kita. Jadi kita harus juga mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, karena Tuhan adalah satu-satunya Tuhan Yesus yang tidak pernah mengecewakan. Jadi mari kita berdoa semua lipat tangan. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih juga Tuhan karena Engkau mengajarkan kami untuk mengasihi. Tuhan, terima kasih karena Engkau mengasihi kami selama ini. Dan juga Tuhan, ajar kami supaya mengasihi Engkau juga dengan segenap hati kami, dan juga melakukan apa yang Tuhan ingin kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bye adik-adik. Oke adik-adik, saatnya kita masuk dalam ayat hafalan. Dan ayat hafalan kita pada hari ini diambil daripada Markus pasal 12 ayat 30. Markus pasal 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Satu kali lagi ya. Markus pasal 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, adik-adik, Tuhan telah mengasihi kita, oleh itu kita juga harus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, yaitu dengan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa,
akal budi, dan juga kekuatan kita. Oke adik-adik, teruskan setia mengasihi Tuhan Allahmu dengan hati yang sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati. Hafal ya adik-adik, cayo-cayo. Hai adik-adik, masanya untuk pengumuman. Mari kita sama-sama dengarkan pengumuman. Pengumuman yang pertama, seperti biasa, sel kanak-kanak atas talian kita akan dijalankan setiap hari Minggu jam 9:30 pagi. Adik-adik semua boleh mengikutinya di Facebook ataupun YouTube All Saints Cathedral. Pengumuman yang kedua, adik-adik semua boleh merekam ayat hafalan adik-adik dan hantar kepada kakak Elsha melalui nomor telepon yang tertera di skrin kamu. Dan jangan lupa rakam secara arah melintang. Pengumuman yang ketiga, kakak terus mendorong adik-adik semua di rumah untuk terus membaca Alkitab dan berdoa supaya kita semua semakin dikuatkan dan diteguhkan dalam Tuhan Yesus. Oke adik-adik, mari kita akhiri sel kanak-kanak kita hari ini dengan doa Tuhan sama-sama. Mari semua kita lipat tangan, kita tutup mata. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari, dan ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita jumpa lagi minggu depan. Bye. Hai, selamat pagi, selamat hari Minggu. Hafalan kita hari ini diambil dari Yohanes pasal 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Thank you, bye-bye. Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya."